Pemirsa, tahun 2000 sepertinya merupakan puncak kejayaan industri musik di tanah air. Berbagai konser dari musisi Indonesia digelar. Dan rata-rata cukup meraup sukses, terbukti dengan tingginya animo masyarakat terhadap konser yang digelar. Seperti konser Chrisye, Krisdayanti, Dewa, dan Padi beberapa waktu lalu yang dibanjiri penonton. Tampaknya hal itulah yang memicu musisi Erwin Gutawa untuk ikut menggelar konser bersama orkestra. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Seperti biasa, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda menyaksikan berbagai informasi aktual dan menarik tentunya dari dunia selebriti. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Jumpa kita sore ini diawali dengan berita tentang pendatang baru di dunia sinetron, Olga Lydia. Kabarnya Olga dikeluarkan dari sinetron yang sedang dibintanginya karena sering terlambat datang ke lokasi syuting. Sukses mengantar para penyanyi menggelar konser tunggalnya, kini giliran musisi Erwin Gutawa menggelar konser pribadinya dengan nama Konser Erwin Gutawa. Meski bertajuk namanya sendiri, namun Erwin tetap mengundang sejumlah penyanyi top dalam pagelaran musiknya itu. Rencana pernikahan Iis Dahlia ternyata masih mendapat ganjalan dari mantan suaminya Dadang Indrajaya. Meski kasasinya telah selesai di Mahkamah Agung, tapi Dadang akan mengajukan peninjauan kembali terhadap keputusan itu. Baru saja memulai karirnya di dunia sinetron, model dan peragawati Olga Lydia sudah tersandung masalah dengan sebuah rumah produksi. Olga kabarnya dikeluarkan dari sebuah sinetron yang ia bintangi karena tidak disiplin. Benarkah demikian? Kita simak saja liputannya berikut ini. Agaknya bermain sinetron bukan pilihan yang bagus bagi model dan peragawati Olga Lydia. Baru membintangi beberapa judul sinetron, Olga sudah diterpa isu tidak sedap. Belum lama ini beredar kabar kalau Olga akan mendapat sanksi pemutusan kontrak sinetron Rahasia Perkawinan yang sedang dibintanginya. Alasannya, Olga yang berperan sebagai wartawan dalam sinetron itu sering datang terlambat ke lokasi syuting. Parahnya lagi, ia tidak pernah memberi kabar jika datang terlambat sehingga membuat produksi sinetron itu sering terhambat. Tentang ulah indisipliner Olga itu katanya sempat membuat pasangan artis senior Sofan Sofyan dan Widiawati marah hingga meninggalkan tempat syuting. Karena sikap Olga yang tidak simpatik itu, kemudian beredar kabar kalau pihak rumah produksi Star Vision akan memutuskan hubungan kerja dengan bintang sinetron pendatang baru itu. Mengenai rumors yang kini sedang santer dibicarakan itu, Chan Parwes, produser Star Vision, memberi penjelasan. Tidak ada masalah sama sekali dan saya pun cukup kenal baik sama Olga. Saya artinya ya hubungan kita bukan hanya sebagai hubungan produser dan artis, kita berteman juga karena Olga juga dari Bandung dan ya kita pernah nonton bareng, dia dengan temennya, saya dengan teman saya juga. Jadi nggak ada permasalahan yang saya anggap serius gitu dalam hal ini. Bagaimana pula komentar Olga tentang dirinya yang dijuluki Miss Late karena sering terlambat datang ke lokasi syuting? Ada satu saat, waktu itu saya ada acara presenter di stasiun yang lain gitu ya. Presenter ini sebenarnya kira-kira take-nya mungkin sekitar 10 menit per episode. Saya ambil hari itu 2 episode. Saya datang setengah 12, saya janji jam 4 sampai di lokasi syuting Rahasia Perkawinan. Harusnya cukup dong, Bo, 3,5 jam. Ternyata nggak cukup waktunya dan tidak selesai sampai jam 6 sore. Nah di situ tuh memang gimana ya, kalau ditinggalin kan nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin banget saya tinggalin saat itu. Ya akhirnya saya telepon dan saya jam 6 baru bisa sampai sana. Dan di sana rupanya ya akhirnya di cancel gitu syutingnya. Memang terjadi ya gimana ya, mereka kecewa, saya juga kecewa. Saya kecewa karena acara di sini kok lama gitu. Mereka kecewa kenapa saya nggak datang. Bukan nggak datang sih, saya sebenarnya mau mengusahakan datang tapi kan udah terlalu sore gitu ya. Untuk itu memang saya udah minta maaf sutradara karena memang ya ini mau gimana juga kejadiannya kan jadi nggak enak gitu. Saya minta maaf sama sutradara, saya minta maaf sama pemain yang hadir saat itu. Memang untuk syuting ini memang agak membingungkan sehingga akhirnya sejak peristiwa itu saya putuskan kalau hari itu ada kerjaan syuting yang lain, saya nggak mau terima syuting yang lain lagi karena waktunya ternyata sangat tidak bisa diprediksi. Adakah hal itu pula yang membuat hubungan kerja Olga dengan kru sinetron Rahasia Perkawinan menjadi tidak harmonis sehingga masing-masing pihak enggan memperpanjang kerjasamanya lagi? Itu sih salah banget, dalam arti memang waktu masalah perpanjang kontrak itu jauh sebelum peristiwa itu gitu. Jadi kalau misalnya dibilang gara-gara peristiwa itu sih nggak juga ya. Nggak ada hubungannya sih sebenarnya.
Saya tidak pernah mendapatkan keluhan dari lapangan tentang Olga Lydia ya. Jadi di rahasia perkawinan ini kan banyak sekali pemain dan kita juga memaklumin di antara pemain-pemain kita itu ada yang mempunyai kesibukan di luar kesibukannya sebagai artis. Karena misalnya kayak Olga, misalnya dia juga sibuk di model dan segala macam. Ya pada saat kita mengajak pun kondisi itu kita udah mengerti. Jadi ada kendala, ada apa, tapi sejauh masih bisa dilakukan sebuah penyesuaian, saya rasa nggak ada permasalahan. Selain masalah indisipliner Olga, kabarnya gadis cantik satu ini juga tidak cocok dengan sang sutradara Irwan Siregar. Beberapa kali Olga dan Irwan terlibat konflik di lokasi syuting. Saya sih enggak ya, dan saya lihat saudaranya juga baik-baik aja tuh. Kalau misalnya diragukan, terus sangka gue kayak jual obat gitu, bilang gue oke gitu ya, tanya-tanya aja lah sama yang lain. Saya harus akui jujur karena memang saya berusaha untuk jujur ya. Pernah saya syuting, dia janji waktu itu kalau nggak salah jam 4, tapi tunggu sampai jam 8 malam nggak datang, semuanya udah resah. Akhirnya saya memutuskan break gitu karena menurut saya nggak wajar. Kejadian itu di rumah sakit Pondok Gede ya, rumah sakit Taji. Memang ya, yang nunggu itu ada Bang Sopan, ada Mbak Widewati dan yang lain-lain ya. Itu yang semuanya membuat resah gitu. Jadi walaupun begitu tidak ada konflik sebenarnya nggak ada konflik, nggak ada berseteru apa miscommunication, nggak sampai sekarang baik hubungannya karena saya orangnya terus terang saya orangnya frontal. Kalau salah, kalau A, B, kalau marah di situ marah aja, selesai itu selesai. Enaknya sebelum itu dia datang ke saya, dia mohon maaf karena memang dia lagi show apa gitu terlambat jamnya, tapi sebenarnya itu kan alasan itu nggak penting buat saya kan. Kalau memang ya anggap aja lah itu alasan, itu 1000 alasan bisa orang kan. Tapi yang salut saya, dia datang ke saya, dia minta maaf, saya mohon maaf bang dengan gini. Oke, saya nggak mau next time seperti itu. Only chance of a compliment. I gave the plane the blues. Pemirsa, inilah untuk pertama kalinya musisi Erwin Gutawa menggelar sebuah konser dengan nama dirinya, yaitu konser Erwin Gutawa pada tanggal 16 Mei mendatang. Yang menarik dari konser ini, meskipun Erwin menggunakan namanya sendiri, tapi Erwin tetap mengusung sejumlah penyanyi top untuk mengisi pagelaran musiknya. Apakah ini bertanda Erwin masih belum yakin kalau namanya cukup menjual untuk sebuah konser? Pemirsa, tahun 2000 sepertinya merupakan puncak kejayaan industri musik di tanah air. Berbagai konser dari musisi Indonesia digelar. Dan rata-rata cukup meraup sukses, terbukti dengan tingginya animo masyarakat terhadap konser yang digelar. Seperti konser Chrisye, Krisdayanti, Dewa, dan Padi beberapa waktu lalu yang dibanjiri penonton. Tampaknya hal itulah yang memicu musisi Erwin Gutawa untuk ikut menggelar konser bersama orkestranya. Rencananya konser Erwin Gutawa ini akan digelar pada tanggal 15 Mei mendatang, bertepatan dengan hari ulang tahunnya. Dan yang lebih menarik lagi, dalam konsernya itu Erwin mengajak sejumlah musisi dan penyanyi papan atas seperti Chrisye, Krisdayanti, Slank, Sheila on Seven, dan Ruth Sahanaya. Kalau begitu, apakah Erwin merasa tidak pede menggelar konser orkestra Erwin Gutawa tanpa melibatkan penyanyi papan atas? Saya tahu diri lah, saya kan musisi gitu ya. Orang lebih banyak belakang layar apa segala macam. Jadi kalau tiba-tiba konser Erwin Gutawa terus nggak ada siapa-siapa, apa ada yang mau nonton? Terus terang itu yang jadi pemikiran, karena kita harus mikirin juga lah masalah itu. Jadi emang akhirnya pada ininya dengan apa ya, emang aslinya atau emang pada dasarnya emang saya butuh nama besar, terus terang ya, orang yang terkenal untuk supaya paling nggak ada orang yang pengen lihat pertunjukan saya. Selama ini Erwin Gutawa dikenal sebagai konduktor dan arranger musik. Lalu untuk materi lagu dalam konsernya nanti, apakah Erwin juga akan memakai lagu-lagu milik musisi lain? Saya sama juga, saya tahu diri karena saya emang bukan pencipta lagu. Jadi saya cuma bikin lagu tuh sedikit. Jadi apa yang saya selalu lakukan usaha adalah kemasan musik selalu gitu. Jadi emang untuk konser saya masih butuh lagu-lagu yang menurut saya bagus-bagus. Yang buat saya nancep banget di diri saya pengen nampilin dengan konsep saya gitu. Jadi ya seperti katakanlah
saya masih terkagum-kagum dengan albumnya Guru Gipsy, itu edar tahun 76 itu ya, album eksperimen diatonis pentatonis ya gitu. Ada Kinan Nasution di situ, ada Roni Harahap, ada Guru Soekarno Putra, terus ada Mas Abadi Susman. Buat saya itu masih master.